Ya, pemirsa, pemerintah menargetkan dalam 5 tahun mendatang Indonesia mencapai predikat swasembada pangan sekaligus menjadi lumbung pangan dunia. Dan untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan mengembangkan pertanian dengan berfokus pada wilayah di luar Pulau Jawa. Saudara-saudara sekalian, saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar. Dalam krisis, dalam keadaan genting, tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli. Karena itu, tidak ada jalan lain. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita harus mencapai ketahanan pangan. Demikian pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato perdananya usai secara resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 Oktober 2024. Prabowo pun mengaku telah mempelajari segala kebutuhan yang diperlukan bersama para ahli dan pakar untuk mewujudkan swasembada pangan. Guna mewujudkan target tersebut, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga telah membentuk Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang dipimpin oleh Zulkifli Hasan. Zulkifli mengatakan dirinya secara khusus mendapat tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan. Dan dalam mewujudkan target lumbung pangan dunia tersebut, pengembangan pertanian akan difokuskan di luar Pulau Jawa. Tentu kita sudah punya garis besar strateginya. Pertama, memang kalau mengandalkan Pulau Jawa itu tidak mungkin karena lahannya terus berkurang. Sumatera juga banyak perkebunan sawit. Oleh karena itu memang masa depan untuk pertanian padi, gula dan jagung itu ada di Papua. Selain beras dan tanaman pokok lainnya, pemerintah juga mengembangkan pertanian kelapa dan produk lokal lainnya. Zulkifli berharap dengan metode tersebut Indonesia dapat bersuasembada pangan dalam kurun waktu 5 tahun sesuai target pemerintah. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita selanjutnya, mewujudkan mimpi Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Sutarto Alimuso, Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Perpadi. Selamat pagi Pak Sutarto. Selamat pagi. Ya, salam sehat Bapak. Alhamdulillah, salam sehat. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Ini menarik kalau kita lihat mimpi mewujudkan bahwa Indonesia bisa swasembada pangan, menjadi lumbung pangan juga bagi dunia. Nah, kalau kita review sebenarnya dari sektor pertanian sampai saat ini, subsektor dan juga produk-produknya, seperti apa Pak Tarto? Silakan. Iya, kita kan kalau bicara pangan tentunya bukan hanya beras, tapi ada jagung, ada kedelai, ada gula, kemudian ada hasil-hasil peternakan, dan juga ikan dan sebagainya. Nah, saya kira kalau kita bicara pangan khusus yang dari tanaman, misalnya padi, jagung, kedelai, kita melihat berdasarkan sejarah, kita tahu bahwa kita sendiri juga pernah yang namanya swasembada. Apakah itu beras? Beberapa kali kita swasembada. Artinya kita tidak impor. Kalau impor pun itu sangat kecil. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara jagung, kita juga pernah yang namanya swasembada dan bahkan ekspor. Kemudian kalau kita bicara kedelai, kita juga dulu pernah tahun 90-an kita juga swasembada. Memang soalan tahun-tahun itu tentunya berbeda dengan saat-saat sekarang. Karena adanya berbagai persoalan mendasar, misalnya adanya konversi lahan, kemudian persoalan pertambahan penduduk sehingga kebutuhannya meningkat dan sebagainya. Namun demikian, kalau kita melihat satu persatu dari komoditas yang ada, tentunya misalnya kita mulai dari beras. Beras kita punya potensi. Pemerintah, kami mendukung memang adanya perluasan lahan itu memang diperlukan. Tetapi juga kita masih punya peluang untuk mengoptimalisasikan lahan yang ada, termasuk yang ada di Pulau Jawa.
Menteri Pertanian akhir-akhir ini juga begitu setelah dilantik menyatakan bahwa akan melakukan optimalisasi lahan. Saya kira ini juga salah satu cara yang tepat karena produktivitas kita itu masih rendah. Tentunya lagi-lagi kita harus memperbaiki persoalan-persoalan mendasar. Yang kedua, kemudian perluasan areal. Nah, kita yang kedua katakanlah kalau jagung. Jagung ini juga seperti itu. Kita pernah menjadi eksportir dan saya kira tahun 80-an, 90-an itu kita masih juga ekspor. Nah, tentunya ini yang harus kita dorong. Nah, kemudian kalau kedelai mungkin waktunya perlu lama karena sudah terlanjur banyak persoalan. Nah, ini semua tentunya kalau kita bicara kehendak atau niat pemerintah yang luar biasa dan Pak Presiden kita yang sekarang tentunya dengan berbagai pengalaman beliau di Peradia KTI dan sebagainya dan sangat memahami betul persoalan-persoalan di lapangan. Nah, dan juga memang ada keinginan yang luar biasa untuk bisa kita menuju kepada swasembada tadi. Sehingga untuk itu tentunya kita semua kita harus membangun satu gerakan nasional yang intinya adalah bagaimana kita untuk meningkatkan kapasitas kita di dalam memproduksi pangan yang berbasis kepada keunggulan lokal. Dan ini nanti tentunya akan dihubungkan dengan bagaimana kita berbicara mengenai diversifikasi pangan. Nah, lebih dari itu tentunya juga pemerintah harus memberikan menuju kepada kesejahteraan. Jadi petani ini harus menjadi salah satu penghasilan dia kan itu dari pertanian, apakah itu padi, jagung, kedelai. Itu harus menghasilkan sesuatu yang menguntungkan. Yang menguntungkan itu kalau Menteri Pertanian menyampaikan bagaimana mencapai 10 juta mungkin untuk di luar Jawa, tapi untuk di Pulau Jawa barangkali setidak-tidaknya minimum mereka harus menerima pendapatan. Ya, kita kan tahu ada UMR. Jadi minimum kan mestinya UMR. Nah, ini semua tentunya perlu kebijakan ini perlu dilakukan secara baik. Baik, Pak Tarto. Dan sudah bergabung juga ini Pak Fadil Hasan. Jadi kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi. Halo, Pak Fadil, apa kabar? Ya, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Selamat pagi, ya. Ya, Pak Fadil bisa mendengar suara saya dengan jelas? Baik, Pak Fadil. Baik, sudah jelas. Oke. Nah, ini terkait dengan pemerintah yang kembali menggaungkan target swasembada pangan dalam 5 tahun mendatang. Pandangan Anda bagaimana dengan kondisi lahan, teknis pertanian yang dimiliki Indonesia saat ini? Ya, terima kasih. Selamat pagi dan atas undangannya ya. Ya. Jadi kalau menurut saya sebagai seorang yang memiliki latar belakang ekonomi lah ya, pertanyaannya itu adalah at what cost gitu loh. Yes. Ya kan? Ya, jadi kita bisa saja mencapai swasembada pangan ya. Tapi atas biaya berapa gitu. Ya kan? Ya, ya. Jadi kalau misalnya semua resources yang kita miliki tidak terbatas gitu atau sangat besar, bisa saja kita mencapai swasembada itu. Tapi kan kita tahu bahwa resources kita terbatas gitu ya. Kemudian juga tantangan yang dihadapi untuk mencapai swasembada tersebut itu sangat besar ya sekarang ini. Oke. Nah, ya, tantangan-tantangan tersebut kan misalnya terkait dengan kenyataan bahwa kita ini mengalami konversi lahan ya, terutama di Pulau Jawa dari pertanian ke non pertanian. Kemudian juga kita mengetahui bahwa produktivitas daripada berbagai tanaman pangan itu, terutama padi dan seterusnya, kan mengalami
penurunan kalau tidak mengalami stagnasi. Ya. Oke. Jadi untuk mencapai swasembada tersebut diperlukan suatu investasi yang sangat besar. Ya. Kemudian yang kedua, tantangan yang dihadapi sekarang ini adalah masalah perubahan iklim. Ya. Masa panen, masa tanam, kemudian perubahan cuaca, ya, banjir dan seterusnya itu kan sangat terasakan sekarang ini oleh kita. Gitu. Nah, bagaimana kita memitigasi itu semua, ya, itu juga menjadi persoalan, ya. Jadi menurut saya itu jangan sampai begitu ya, kita itu seolah-olah mentargetkan sesuatu yang selama ini selalu disampaikan dalam setiap perubahan pemerintahan, yaitu mencapai swasembada pangan, tapi pada akhirnya itu tidak tercapai, ya kan? Karena tadi itu, karena resources kita terbatas, kemudian juga karena tantangan-tantangan yang semakin kompleks, semakin besar, ya kan? Sementara juga saya kira kemampuan kita untuk menjalankan program tersebut ya secara efektif, secara efisien itu saya kira berkurang ya. Kalau di zaman Orde Baru itu kan pemerintahannya itu bersifat katakanlah saya nggak mau menyebut otoriter, tetapi efektif gitu ya. Kalau dari sudah instruksi dari atas, dari pusat itu sampai ke bawah itu dijalankan. Sekarang ini kan kita ada otonomi, ya kan, ada kewenangan yang berbagi antara pusat dan daerah. Jadi saya kira ini juga akan sangat berpengaruh terhadap target-target yang ingin dicapai. Itu dia. Yang pertama. Baik. Yang kedua, kita juga harus mendefinisikan yang dimaksud sebagai swasembada pangan itu apa gitu, ya kan? Apakah swasembada pangan yang sifatnya itu mencakup semua tanaman pangan ya, padi misalnya kedelai, jagung, gula dan seterusnya, atau apa gitu. Ini juga saya kira bagi kita tuh, bagi saya belum jelas. Kalau misalnya kita ingin mencapai swasembada pangan dalam arti luas, mencakup berbagai tanaman komoditas yang tadi saya sebutkan, saya kira juga itu merupakan sebuah kemustahilan. Iya. Nah, Pak Fadil, tadi sempat juga disampaikan Pak Tarto begitu bahwa memang intensifikasi menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan juga oleh pemerintah begitu, di mana optimalisasi dari lahan-lahan existing begitu yang ada di Indonesia. Kita lihat akan seperti apa. Apakah adanya penggunaan teknologi begitu dalam sektor pertanian kita atau tidak, kita bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Fadil, Bapak Sutarto, kita jeda dulu sebentar. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Sutarto Alimuso, Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Perpadi, dan juga Bapak Fadil Hasan, Ekonom Senior Indef. Baik, Pak Tarto, nah kita bicara mengenai intensifikasi. Kalau memang tadi ekstensifikasi menjadi hal yang juga perlu dilakukan begitu, perluasan lahan pertanian. Tapi kalau kita bicara mengenai optimalisasi seperti yang Pak Julhas katakan tadi, nah ini di bagian mana atau yang pentingnya di bagian mana kalau kita melakukan satu intensifikasi di sektor pertanian kita? Penggunaan teknologi kah atau bagaimana? Iya, jadi betul. Karena saya ini kan praktisi ya. Saya juga baru melakukan kegiatan di lapangan. Jadi kita harus memulai dari budidaya itu sendiri, harus berpijak kepada teknologi lokal spesifik yang cocok untuk masing-masing wilayah. Dan ini sebenarnya Badan Litbang itu sudah dulu kan ada Badan Litbang Pertanian, itu sudah menghasilkan berbagai teknologi atau katakanlah tanda petik paket teknologi untuk berbagai kondisi wilayah yang berbeda-beda. Misalnya katakanlah kalau rawa itu dimulai dari benih yang cocok untuk rawa seperti apa, kemudian bagaimana pengolahan tanahnya, bagaimana pengendalian hama dan penyakitnya, dan nanti bagaimana panennya. Demikian juga di irigasi. Irigasi mungkin dengan peningkatan indeks pertanamannya bisa akan meningkatkan luas panen. Nah, ini semua kalau bisa dilakukan dengan baik, ketepatan sarana produksi mulai dari masalah kaitannya dengan ketersediaan airnya, kemudian
ketersediaan pupuknya, dan tadi saya sebut dengan benihnya, kemudian mungkin untuk pengendalian hama penyakitnya. Kalau ini tepat sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan saat itu, jadi tidak terlambat. Kan sekarang itu kan masalah pupuk aja sering terlambat misalnya ya. Yes. Masalah benih ternyata kualitasnya tidak sesuai dengan harapan. Nah, kalau ini betul-betul sesuai dengan wilayah-wilayah yang katakanlah Pak Kepala mohon maaf Menko Pangan mengatakan akan klasterisasi dan sebagainya. Saya kira klasterisasi ini bahkan sampai ke tingkat yang kecil. Juga sekarang kalau untuk padi itu sedang melakukan klasterisasi antara penggilingan padi dengan petani di sekitar. Kalau dia bisa bekerja sama, itu akan terjadi efisiensi yang luar biasa. Jadi gabah itu tidak perlu lari kemana-mana, tetapi bisa diolah di sana. Jadi teknologi lokal spesifik yang cocok dengan agroklimat di masing-masing wilayah untuk pangan, apakah itu padi, apakah itu jagung, apakah itu kedelai, apakah itu sayuran, buah-buahan dan sebagainya. Ini yang seyogianya memang betul-betul diterapkan secara presisi. Istilah sekarang kan precision farming. Jadi secara presisi bisa dilakukan dengan baik dan kita memang tahu tantangan kita memang luar biasa. Termasuk masalah tanah yang sekarang dapat dikatakan sakit, sehingga kita betul-betul harus mendorong pupuk organik untuk memperbaiki struktur tanah, memperbaiki biologi tanah, memperbaiki kimia, fisika, dan sebagainya. Jadi teknologi lokal spesifik menurut saya sudah tersedia dan itu yang harusnya kita terapkan di masing-masing wilayah, masing-masing klaster istilahnya Pak Menko Pangan itu betul-betul secara presisi. Ini kan meningkatkan produktivitas. Baik. Nah, kalau Anda melihat Pak Fadil, ruang fiskal kita tersedia tidak sih apabila kita akan melakukan intensifikasi dengan teknologi pertanian begitu? Apakah memang ini menjadi suatu hal yang perlu dikejar mengingat cita-cita kita ingin menjadi swasembada pangan, menjadi lumbung padi ataupun lumbung pangan bagi dunia? Ya, saya kira kalau kita lihat dari sisi ruang fiskal ya, seperti kita ketahui kan, saya kira ke depan ini mungkin dalam 3 tahun 5 tahun kita kan masih sangat terbatas ya. Tapi katakanlah dengan anggaran yang tersedia sekarang ini untuk sektor pertanian itu ya, mungkin berapa sekitar 30-an Pak Tarto ya, itu saya kira, tapi kan sebagian besar itu adalah untuk subsidi pupuk gitu ya kan, yang yang dianggarkan itu. Nah, dalam konteks ini saya sebenarnya mengusulkan ya kan agar ada perubahan kebijakan dalam hal subsidi pupuk itu, ya kan. Kita mengetahui ya, dengan sistem yang sekarang ini subsidi pupuk itu seperti tadi Pak Tarto sampaikan itu tidak efektif ya, dan tidak efisien, dan juga kadang-kadang ketika dibutuhkan pupuk itu tidak ada. Jadi ada persoalan dalam hal subsidi pupuk ini. Nah, kalau misalnya ya kan subsidi pupuk ini dikurangi gitu ya, yang pupuk itu dikurangi secara signifikan tapi bertahap, kemudian dialihkan anggaran tersebut ya kepada tadi itu misalnya benih unggul ya kan, kemudian juga pupuk organik ya kan, kemudian juga kepada R&D ya kan, research and development, kemudian penyuluhan gitu. Ya, saya kira itu akan lebih efektif ya dibandingkan dengan misalnya anggaran tersebut sekarang dialokasikan sebagian besar anggaran pertanian ini kepada subsidi pupuk itu. Baik, itu dia. Berarti memang masih perlu dicari formulasi yang tepat begitu antara anggaran yang tersedia dengan upaya kita meningkatkan kemampuan produktivitas dari produk-produk pangan Indonesia. Tadi ada padi, jagung, dan kedelai, dan mungkin beberapa produk pangan Indonesia. Sehingga upaya Indonesia untuk tidak memiliki ketergantungan dengan bangsa lain untuk sumber pangan ini bisa terpenuhi ya di era pemerintahan baru ini. Baik, sayang sekali waktu terbatas Pak Sutarto, terima kasih banyak atas insight informasi yang sudah Anda sampaikan. Pak Fadil, terima kasih
kasih juga atas informasi dan analisis yang sudah Anda berikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Tarto, Pak Fadil, terima kasih. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbahari terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Baik, karena urusan masa depan harus di depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.